Perkenalkan, nama saya Ki. Mau perkenalan diri bu nggak masalah bang? Mau perkenalan diri bu nggak apa-apa? Ya, perkenalkan nama saya Senyo kemarin. Iya, tengok kamera aja. Kamera aja. Nanti aku yang Ya. Jadi nanti saya bilangkan sebagai narasumber sekian, gak usah. nggak usah. Ya. Ya, perkenalkan ya. Nanti cut aja ya nanti ya. Iya, aku potongnya. cut. Ya, ya. Selamat pagi. Perkenalkan saya Hairul. Saya beragama Islam. Oke, Bang Airul, saya ingin bertanya, bagaimana kerukunan yang ada di Indonesia tentang agama abang lah, abang dengan agama lain, kerukunannya itu bagaimana? Ya, mengenai dalam agama saya kan Islam. Jadi kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini ya terbilang ya cukup baik. Toleransinya cukup tinggi. Contohnya, bila nanti agama lain, misalnya agama Kristen merayakan hari Natal, ya kami sebagai umat Islam ya ada kalanya kami menjaga keamanan agama di luar apa agama Islam ini. Misalnya umat Kristen merayakan Natal, kami ikut mengamankan gereja gitu kan. Kadang-kadang nanti ada umat agama Buddha merayakan Imlek, ya kita saling sama-sama kita jaga keamanannya supaya pengikut agama lain ya saling merasakan kenyamanan lah dalam menjalankan ibadah mereka masing-masing. Begitu demikian. Jadi skalanya dalam hal ini saya nilai ya cukup, ya kalau untuk 95% ya segitulah, dalam skala ya cukup baik lah 95% gitu. Oke, Demikian. menurut abang sendiri ini, sebagai umat muslim, saya ingin bertanya, bagaimana ajaran agama abang nih mengenai kerukunan? Ada tidak yang diajarkan dalam agama abang nih mengenai kerukunan? Ya baik, dalam agama Islam kami ada istilahnya, dalam ayat Al-Quran ada firman dari Allah ya, bunyinya lakum dinukum waliyadin, itu artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kami tidak ada bisa mencampuri urusan agama lain, dan begitu juga dengan agama kami ya. Makanya kami tidak ada memaksakan supaya orang agama non muslim itu masuk agama Islam, enggak. Tapi kami tetap saling menjagalah kerukunan antar umat beragama ini, yang mana ya yang agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu ya bebas menjalankan agama dan percayaannya masing-masing ya. Oke, baik Bang Airul, terima kasih. Udah apa tadi? Menurut pendapat saya sebagai narasumber mengenai kerukunan beragama secara keseluruhan di Indonesia, pada dasarnya kerukunan beragama di Indonesia sangat baik. Terus dari skala 10 sampai 100 dia mendekati skala 70, karena tidak ada agama apapun yang mengajarkan merugikan orang lain, menghukum orang lain dan segalanya, serta menghina agama orang lain dan segalanya. Hanya persona-persona oknum-oknum tertentu yang melakukannya. Terus yang kedua, dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam agama Buddha itu mementingkan yang namanya cinta kasih metta di antara sesama manusia, sehingga apapun yang dilakukan itu berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia, sehingga sangat menghargai yang namanya hidup dan sangat menghargai yang namanya agama apapun yang dianut sesuai dengan paham dan kehendak hati masing-masing. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen.
otomatis cuma hanya beberapa hal. Yang satu, dia harus saling menghargai agama orang lain, tidak merasa agama sendiri lebih tinggi, lebih kuat, lebih jago, ataupun lebih dari agama orang lain. Karena segala sesuatu itu berjalan pada dasarnya sama dan rata. Yang keempat, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia ini. Kembali lagi kepada yang di atas, itu juga hanya sama beberapa hal, hanya saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda-beda, saling menghormati, maka kerukunan itu akan tercapai. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama? Itu setelah pemerintah dalam hal ini telah mencantumkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada di dalam pasal 29 maupun pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 dan 2 sebagai pedoman dalam menjalin dan menciptakan kerukunan serta peran serta pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan ya? Kalau yang ada dalam agama saya itu adalah agama Buddha. Kerukunan diajarkan melalui prinsip cinta kasih atau metta kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agamanya maupun muslim atau enggak Kristen gitu. Kita diajarkan untuk saling menghormati dan memaksakan keyakinan kepada orang lain dan tidak menjelek-jelekan agama lain juga gitu. Intinya damai dan toleransi itu yang paling utama. Yang ketiga ya, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan yang beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen ya. Caranya sih kalau menurut saya cukup dengan hal sederhana aja, kesehariannya biasa, misalnya menghargai tetangga, kayak saling menyapa gitu, tidak gampang terpancing oleh hal-hal yang berada di sana, mau membaur atau ikut gotong royong mungkin di vihara atau di tempat-tempat kalian yang mungkin melakukan kegiatan yang positif. Mungkin ya kan Kristen kan ada gitu, Muslim kan ada kegiatan biasanya gitu kan, gitu sih kalau menurut saya. Menurut pandangan Islam, kerukunan antar umat beragama di dunia dapat dijaga dengan menerapkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mengenapkan sikap toleransi atau tasyamuh, menghormati adanya perbedaan keyakinan tanpa harus mencampur adukan hakikat atau keyakinan seperti ditegaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu, untukkulah agamaku. Menjadi penegak keadilan yang objektif. Pemerintah harus melakukan seluruh warga negara dengan adil tanpa memandang mayoritas atau minoritas. Keadilan adalah fondasi utama perdamaian negara sesuai prinsip hukum Islam dan Quran surat Al-Madinah ayat 8. Menjamin kebebasan beribadah secara aman. Pemerintah wajib membantu dan menegakkan regulasi yang melindungi hak seperti pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing dengan aman tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun.